Benar, kini ASEAN semakin bersiap-siap. Kini negara-negara ASEAN semakin dipenuhi dengan perlombaan rudal-rudal anti kapal, rudal jarak pendek hingga rudal jarak menengah. Dan dalam berita terbarunya, Kuala Lumpur melaporkan bahwa Angkatan Laut Kerajaan Malaysia mereka atau RMN akan mengoperasikan 2 jenis rudal permukaan atau SSM atau rudal anti permukaan termasuk rudal serangan Angkatan Laut NSM. Dunia pertahanan Asia Tenggara baru saja diguncang oleh sebuah fakta tersembunyi yang selama ini terkubur rapi di bawah meja birokrasi. Saat negara tetangga kita, Malaysia, sedang sibuk merayakan integrasi rudal Naval Strike Missile atau NSM ke kapal-kapal mereka, sebuah plot twist besar justru datang dari Jakarta. Banyak yang nggak tahu kalau sebenarnya Indonesia sudah berada 10 langkah di depan. Kita hampir saja memborong rudal mematikan buatan Norwegia ini sebelum Malaysia bahkan memikirkannya. Tapi tiba-tiba Jakarta menghentikan semuanya. Keputusan ini bikin banyak pengamat militer internasional melongoh. Kenapa senjata yang dianggap suci oleh banyak negara barat justru dibuang begitu saja oleh Indonesia di detik-detik terakhir? Apakah ini tanda kita kalah anggaran atau justru Indonesia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih mematikan yang bakal bikin peta kekuatan maritim kawasan berubah permanen? Simak sampai habis, karena alasan dibalik pembatalan ini bakal bikin kamu sadar kalau Indonesia nggak main-main soal harga diri. Oke, mari kita bicara jujur. Belakangan ini media-media pertahanan sering banget memuji langkah Malaysia yang mengadopsi teknologi NSM untuk memperkuat armada mereka yang, kita tahu sendiri, sering diterpa isu keterlambatan proyek. Mereka merasa sudah punya kartu as untuk mengunci selat-selat strategis. Tapi disinilah letak bedanya kelas Jakarta dan Kuala Lumpur. Saat mereka merasa sudah hebat dengan teknologi yang diberikan Barat, Indonesia justru menunjukkan sikap skeptis yang sangat tajam. Kita nggak mau cuma jadi pembeli yang manut. Indonesia nggak sudi beli kucing dalam karung hanya karena sebuah senjata lagi tren di pasar global. Visi kita itu besar, kawan. Kita bicara tentang poros maritim dunia. Membeli senjata bukan cuma soal gaya-gayaan di parade militer, tapi soal nilai tawar strategis. Penolakan terhadap NSM adalah pernyataan kedaulatan yang tegas. Kita punya standar yang jauh lebih tinggi. Menurut kalian, apakah Indonesia terlalu pemilih atau memang sudah seharusnya kita punya standar setinggi langit untuk urusan nyawa negara? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar sekarang. Saya pengen tahu sudut pandang kalian. Benar, kini ASEAN semakin bersiap-siap. Kini negara-negara ASEAN semakin dipenuhi dengan perlombaan rudal-rudal anti kapal, rudal jarak pendek hingga rudal jarak menengah. Dan dalam berita terbarunya, Kuala Lumpur melaporkan bahwa Angkatan Laut Kerajaan Malaysia mereka atau RMN akan mengoperasikan 2 jenis rudal permukaan atau SSM atau rudal anti permukaan termasuk rudal serangan Angkatan Laut NSM dari Norwegia yang akan mereka terima pada bulan Maret ini. Namun disinilah ceritanya berubah drastis. Kalau NSM yang katanya siluman saja ditolak, lalu senjata seperti apa yang sebenarnya dicari oleh para jenderal di Jakarta? Kalau kalian lihat manuver Menteri Pertahanan kita belakangan ini, polanya makin jelas. Indonesia lagi agresif banget, tapi bukan agresif buta. Saat Malaysia masih berkutat dengan masalah internal proyek LCS mereka, Indonesia lincah bermanuver memborong Rafale, kapal selam Scorpion Evolved, hingga fregat kelas Arrowhead yang raksasa. Pembatalan NSM itu bukan karena kita nggak punya uang. Anggaran pertahanan kita lagi di puncaknya, bro. Ini murni masalah kualitas dan kecocokan taktis. Banyak yang memuji NSM karena ukurannya yang kompak, tapi buat Indonesia, kompak saja nggak cukup kalau daya hantamnya nggak bisa bikin lawan gemetar ketakutan sebelum mereka sempat melihat kita di radar. Ingat, kita punya sejarah mengoperasikan monster laut seperti rudal Yahond dari Rusia. Rudal yang kecepatannya bikin sistem pertahanan lawan jadi kayak kerupuk.
Jadi kalau sekarang kita melihat NSM dan bilang enggak makasih, itu karena kita tahu ada opsi lain yang jauh lebih mengerikan yang bisa menjangkau hingga ke jantung pertahanan lawan. Di sini SPC, kontak baru. Anda 5430, baringan 030, cepat 10 kilo. Di sini PK1 Randu. Di sini PK1, kontak baru. Anda 5430, baringan 030, jarak 100 mil. Di sini PKU Randu, PKU di sini PKU ada 5430 berdasarkan hasil identifikasi menggunakan ESM merupakan radar kendali senjata. Selanjutnya Anda 5430 merupakan musuh 5430. Selanjutnya rangka pol bagian penggunaan senjata ketat. Ulangi, rangka pol bagian penggunaan unit senjata ketat. Di sini hitungan dulu. Lucu sebenarnya melihat media luar mencoba memojokkan kita atas pembatalan ini. Padahal Indonesia justru lagi kasih pelajaran, jangan mudah tergiur janji manis efisiensi kalau harus mengorbankan daya hantam jarak jauh. Kita sedang mempersiapkan diri untuk skenario terburuk melawan kekuatan besar, bukan cuma sekedar pamer di perbatasan. Pada akhirnya, masa depan laut kita nggak ditentukan oleh satu jenis rudal yang lagi tren, tapi oleh keberanian untuk menolak yang biasa-biasa saja demi mengejar kesempurnaan. Indonesia tetaplah penguasa ombak, dan keputusan strategis ini adalah bukti kalau kita sudah berada di level yang berbeda. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat dan bikin makin bangga sama TNI, jangan lupa klik like. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Menurut kalian, rudal apa yang paling cocok buat gantikan posisi NSM di kapal perang kita? Dan jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan mendalam soal alutsista di video selanjutnya. Saya pamit, tetaplah bangga jadi bagian dari bangsa yang besar ini. Sampai jumpa di video berikutnya.